Selamat siang pemirsa, Teropong Berita Indonesia kembali menyapa Anda. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita terhangat, tertajam, dan teraktual. Bersama saya Miftah Usyada, berikut laporan utamanya. Presiden Joko Widodo menurunkan harga bahan bakar minyak setelah beberapa saat lalu sempat menaikkannya. Hal ini menjadi polemik bagi masyarakat Indonesia. Berikut kita telah terhubung dengan M. Fahri di salah satu SPBU Jakarta. Ya, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Stasiun Pusat Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU. Yang dimana akhirnya PT Pertamina Persero juga menurunkan harga Pertamax Series termasuk harga Pertalite. Di mana sebelumnya PT Pertamina Persero telah lebih dulu menurunkan harga premium dan juga harga solar. Penurunan harga yang tidak terlalu besar jumlahnya ini diharapkan mampu meringankan beban perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Harga Pertamax sebelumnya adalah Rp8.650 per 1 liternya. Namun setelah diturunkan harga Pertamax per 1 liternya menjadi Rp8.450. Sedangkan untuk harga Pertalite sebelumnya adalah Rp8.200 per 1 liternya. Kemudian setelah diturunkan harga Pertalite menjadi Rp7.950 per 1 liter. Masing-masing di antara Pertamax dan Pertalite dipotong sebanyak Rp200 dan Rp250 untuk 1 liternya. Dan untuk harga premium yang tadinya seharga Rp7.300 per 1 liternya menjadi Rp6.950 per 1 liter. Namun karena adanya pungutan dana ketahanan energi maksud kami sebesar Rp200, maka untuk harga 1 liter premium yakni sebesar Rp7.150 atau dipotong sebesar Rp150. Sedangkan untuk harga solar sebelumnya adalah Rp6.700 untuk 1 liternya. Kemudian setelah diturunkan menjadi Rp5.950 untuk 1 liternya. Harga itu juga telah termasuk biaya subsidi dan biaya ketahanan energi sebesar Rp1.300. Harga ini merupakan harga yang telah ditetapkan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dan sudah mulai bisa dirasakan pada tanggal 5 Januari 2016 atau tepatnya pada hari ini. Dari Jakarta, Muhammad Fahri, Tim Liputan melaporkan. Memasuki tahun 2016, warga DKI Jakarta harus waspada akan datangnya banjir tahunan. Di sepanjang tahun 2015, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Namun, apakah warga DKI Jakarta sudah siap untuk mengatasi datangnya banjir tahunan? Berikut liputannya. Ya, selamat siang pemirsa. Mengawali tahun baru 2016, warga DKI Jakarta tidak hanya menyambut euforia akan tahun baru, namun warga DKI juga harus waspada dan siap mengantisipasi akan hadirnya banjir tahunan yang memang biasa terjadi di bulan Januari hingga Februari saat memasuki musim penghujan. Dan selama tahun 2015 kemarin, pemerintah DKI gencar melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dan mengantisipasi akan dampak dari banjir tahunan ini. Berbagai macam upaya terus dilakukan pemerintah DKI. Mulai dari pengerukan sampah di kali-kali besar yang ada di DKI, penertiban bangunan liar di bantaran kali, hingga relokasi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Jika kita lihat kinerja dari pemerintah DKI Jakarta memang belum begitu maksimal. Masih banyak program-program yang belum terselesaikan dan bahkan terbengkalai. Memang sungguh ironi di saat pemerintah gencar melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi akan banjir tahunan, namun masih banyak sekali warga DKI yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Jika hal ini terus berlanjut, maka dapat dipastikan bahwa banjir tahunan di DKI Jakarta masih belum dapat teratasi. Ya, memang sungguh sangat disayangkan. Namun meski begitu, warga DKI, juga pemerintah DKI berharap banjir tahunan yang biasa terjadi ini di setiap musim penghujan bisa secepatnya teratasi. Restu Ahmad, Tim Liputan melaporkan.
Ya pemirsa, penghapusan angkutan umum berjenis Metro Mini rencananya akan segera dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Namun hal tersebut dibantah oleh Bapak Basuki Cahayapurnama selaku Gubernur DKI Jakarta. Namun apakah tanggapan bagi masyarakat? Selamat siang pemirsa, Jakarta sangat dipadati oleh kendaraan, tentunya dengan angkutan umum. Nah, terdengar kabar bahwa salah satu angkutan umum yaitu Metro Mini akan dihapus oleh pemerintah. Kita tanya yuk pendapat masyarakat di sini. Tahu? Setuju nggak sih Pak tentang Metro Mini ini akan dihapus? Setuju banget. Karena dia menyupir ke ugal-ugalan. Sering terjadi kecelakaan melalui lalu lintas. Ada yang meninggal, ada yang masuk rumah sakit. Ya baik-baik aja lah. Menyetir nggak usah ugal-ugalan, ikutin lalu lintas. Kan enak kan, semua masyarakat juga enak. Kan gitu. Oh, tahu. Setuju nggak sih Metro Sangat amat setuju. Mini? Kenapa nih Pak setuju? Satu, karena mobil sudah tidak layak pakai. Terus? Kedua, penumpang supirnya ugal-ugalan. Ketiga, remnya sering blong. Ya seperti tidak layak pakai lah mobilnya. Udah tahu sih dari berita-berita yang Setuju nggak sih? kalau penghapusan sih setuju aja. Yang penting buat kedepannya kan lebih baik lagi gitu. Lebih diperbarui lagi ya, biar lancar semualah perjalanan ya, masyarakat juga nyaman buat menggunakan transportasi massal itu, seperti itu mungkin. Ya gimana ya, kayaknya ya nggak setuju sih. Kalau memang dihapus, kalau benar dia ugal-ugalan ya bisa dihapus lah gitu loh. Ya harapan saya sih semacam kayak busway aja lah gitu loh, aman gitu. Ya tahu sedikit sih untuk informasinya dari berita-berita aja, tapi untuk lebih lanjutnya belum tahu pasti. Setuju nggak sih Pak? Kalau untuk setuju untuk masalah untuk dihapus sih ya setuju aja, karena kan untuk kalau bisa untuk dirubah lagi untuk Metro Mini-nya, karena untuk angkutan kan lebih aman lagi seperti kayak busway, harusnya lebih aman itu. Karena sering saya lihat secara untuk perjalanannya ugal-ugalan, nggak ikutin rambu-rambu yang lalu lintas. Kayak sering lihat ya, karena ya di jalan itu sering harusnya dia nggak boleh kanan langsung hajar kanan, banyak kan begitu. Oh, banyak yang melanggar ya Pak? Iya. Demikianlah pendapat dan harapan masyarakat sekitar. Semoga pemerintah dapat menyelesaikan masalah Metro Mini dan angkutan umum di Jakarta. Saya Lisa Majid melaporkan dari Jakarta. Liburan telah tiba, berbagai tempat rekreasi telah dipadati oleh pengunjung. Namun bagi Anda yang ingin merasakan sensasi ais dapat berkunjung di ice skating di pusat perbelanjaan Ibu Kota Jakarta. Berita tersebut merupakan akhir jumpa kita kali ini. Saya Miftah Usyada undur diri, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, sekarang saya lagi ada di Lotte Shopping Avenue. Nah, bertepatan sekarang lagi hari Natal, bisa dilihat di belakang saya lagi rame banget, ada event ice skating gitu. Nah, saya pengen nyobain nih keseruannya seperti apa. Ikuti saya yuk. Libur telah tiba. Bagi Anda yang belum mempunyai rencana untuk berlibur, Anda bisa datang ke salah satu mall di Jakarta ini. Karena mall ini sedang mengadakan event ice skating dalam menyambut Natal. Anda bisa mengajak putra-putri Anda bermain dan merasakan sensasi dinginnya es di sini. Jika Anda belum pernah mencoba sebelumnya, Anda tidak perlu khawatir, karena di sini menyediakan jasa pelatih yang dapat mengawasi serta membimbing Anda dan putra-putri Anda. Nah, sekarang saya sudah ada di dalam arena ice skating. Saya pengen nyobain nih keseruannya seperti apa. Ikutin yuk. Tidak hanya itu, kita juga dapat menyaksikan berbagai macam hiburan. Salah satunya, aksi panggung paduan suara yang akan menghibur kita selama di dalam mall. Dan Anda juga tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Cukup dengan mengeluarkan biaya sekitar Rp100.000 saja. Event ini rutin diadakan setiap menjelang Natal dan Tahun Baru, mulai tanggal 22 Desember hingga 10 Januari mendatang.
udah lihat kan keseruannya seperti apa. Sekarang saya mau ngelanjutin lagi mainnya karena masih belum puas. Oke, bagi kalian yang merayakan Natal, Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye.